Halo Pak Selamat Ari, pagi semua, selamat pagi Bu pagi. Vivi. Ya, ketemu lagi Iya. di Sekolah Minggu GKIM Anugerah ya Pak Ari ya. Betul sekali. Pasti sudah siap semua buat sekolah Iya. minggu kan, teman-teman yang di rumah juga kan. Betul. Tapi kita mau ingat-ingat dulu ya Pak Ari ya, Iya. cara-caranya kita dan orang tua kita untuk sekolah minggu itu gimana sih? Oh. Ya, kan kita ini online, Iya, jadi anak-anak di betul. rumah ibadah tetap ibadah loh ya. Iya. Ya, kita mau lihat yang berikut ini ya Pak Ari ya. Panduannya ya Bu Vivi ya? Iya, Oke, betul. panduan beribadah online. Iya. Iya, mari kita lihat. Bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Tertawa, hahaha, tertawa, hahaha, tertawa anak-anak. Ya, itu dia ya Pak Ari ya. Betul sekali. Caranya kita tetap ibadah meskipun Betul. di rumah masing-masing. Iya. Ya, kita tetap ibadah dan kita akan memulai sekolah minggu hari ini dengan berdoa ya Pak Ari ya. Dan Betul. teman-teman semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan memelihara kami, Tuhan memberkati kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk mengikuti sekolah minggu. Meskipun kami masih harus ibadah online dan belum bisa berkumpul dengan teman-teman kami tetap bersyukur. Kami memulai sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Amin. Oke Pak Ari, Iya. ya Iya, Bu Vivi. ampun, udah beberapa bulan ya kita di rumah terus ya Pak Ari ya? Iya, Berapa saya tuh bulan sih? sampai berapa ya? 3 bulan ada loh, 3 Oh, bulan. iya. Ada Maret, tuh. April, Mei, Juni. Nggak apa-apa Iya, ya Pak Ari betul, ya? nggak apa-apa. Tahu nggak Pak Ari? Kemarin itu loh, Bu Veve itu Gimana? bongkar-bongkar. Nih, lihat-lihat album foto loh. Wah, fotonya siapa? Fotonya Bu Vivi? semua ini Oh. ada Bu Veve, tahu keluarganya Iya. Bu Veve. Oh, Pak Ari iya. juga ada loh fotonya di sini. Oh, Wah, tapi iya. lupa yang mana. Betul. Ini tuh foto-foto waktu liburan. Waktu liburan kapan? Tahun Tahu. kemarin kalau liburan yang barusan? Kayaknya udah lama. Oh, lupa. udah lama. Berarti sudah bertahun-tahun yang lalu ya Bu Vivi? Iya, Pak Ari pernah liburan kemana? Pak Ari itu pernah ke Juruk. Juruk, Asik. Solo, iya, ke Gembira Loko. Wah, kok Pernah. binatang semua? Yang Iya, lainnya binatang. mana? Suka binatang Ke ini. pantai Wah, pernah. sama. Iya, Pernah betul. enggak Pak Ari Gimana? pergi ke tempat wisata yang ada yang gini? Wuh, itu loh. Tahu enggak itu apa? Apa itu, Tahu Bu Vivi? enggak? Pakai kayak gitu-gitu segala. Iya, ini loh di foto ini loh. Bu Vivi tuh pernah waktu itu pergi ke tempat wisata, terus ada Bu Vivi sama teman-teman tuh naik yang namanya jet coaster. Wah, tahu enggak? Pernah enggak? Mari. Pernah Wah, waktu pernah. itu di Jakarta. Bisa. Wow, Kalau waktu bener. itu Bu Vivi di Bandung Iya. loh. Oh, di Bandung. Pasti nangis. Ayo. Enggak, Pak Ari Wah, justru senang. hebat. Pak Ari merasa tertantang. Bener? Iya, iya. Kalau Bu Vivi waktu itu pusing Pak Ari. Tahu nggak soalnya naik roller coaster itu kan Bu Pak Ari pernah Iya, ya? betul. Rasanya kayak apa Pak? Aduh, kayak orang mau muntah rasanya. Lah kok katanya seneng? Iya, tapi kan itu tantangan. Iya. Kan Iya. gini ya Pak, anak-anak pasti juga pernah toh tahu ya mesti yang namanya roller coaster. Kayak apa ya? Bisa naik, turun, naik, Iya, kiri, kanan. betul. Waduh, pusing tapi Iya. seru ya. Seru banget. Iya, Iya. betul. Ngomong-ngomong, naik roller coaster tuh kayak hidup kita ya Pak ya. Siapa ya yang Iya, pernah ya. tahu Oh, iya, kita harus betul di ya. rumah terus kayak gini? Betul. Nggak tahu loh, semua orang juga pusing loh sekarang. Nah, seperti di Alkitab juga dibilangin ya Pak Ari ya. Kalau hidup itu kita nggak tahu, Ya, kita betul. harus tetap percaya. Saya. Lah, satu lagi, kita selain percaya, kita juga harus tetap apa? Iya, apa ya? Apa ini anak-anak? Ya, tetap bersyukur, kita tetap happy. Ya, meskipun kita nggak tahu hidup kita seperti apa, Betul. tapi kita tetap mau bersyukur dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Iya betul. Jadi kita tidak perlu takut, terus percaya ya. Ya. Kita mau nyanyikan satu Apa lagu, itu? meskipun apapun yang kita lakukan, duduk senang, berdiri senang, apapun senang, kita mau menyanyi terus buat Tuhan ya. Oke anak-anak di rumah juga, kita mau menyanyi sambil berdiri, kita mau gerakan, oke? Iya. Yuk, yang di rumah berdiri ya. Kita mau gerakan, ikutin gerakannya Bu Vivi ya. Ya, Pak Ari ya, yang ini musik ya. siap ya. Oke, sebentar. teman-teman ya. Lagunya yang Senyum. duduk senang itu tuh Bu. Iya, Oke. apapun yang kita Iya, lakukan, oke. kita smile, kita punya Tuhan.
Siap ya gerakannya ya? Oke, tarik. Duduk senang, berjalan senang. Di mana? Di mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ngapain ya? Melompat senang, berjalan senang. Di mana hatiku senang. Apa lari? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi ngapain juga ya? Berenang senang, berdiri senang. Di mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Itu dia. Ya, kita mau ingat ya Pak Ari juga main gitar, nyanyi, sekolah. Kita mau bersukacita, bersyukur karena Tuhan. ya betul. Oh iya. Wah, kita sekolah minggu tiap hari. Selain sekolah minggu kita baca Alkitab terus ya. Iya. Anak-anak pasti juga. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hei, Pak Ari, firman itu ada di hidup kita kan? Iya, ada di Iya. hidup kita, di hati kita. Di langkah kita, di setiap langkah hidup kita. Ada satu lagu kita mau menyanyikan sama-sama firman Tuhan. Apa Pak Ari? Ada dia. Siap ya, kita mau nyanyikan ya. Anak-anak juga di rumah ya, kita mau menyanyikan dengan sukacita. Sirami jiwaku, berbuah, 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 Berbuah seperti firman Tuhan. Siap. berbuah, berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, segera siapkan Alkitab hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya. Kali ini Bu Kasni mau menunjukkan sebuah gambar. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Sekarang coba, kalau ada gambar seperti ini, kira-kira itu tempat apa ya anak-anak ya? Ada yang tahu nggak? Apa? Kandang singa? Bukan. Apa lagi? Wah, kandang binatang. Oh, bukan juga. Kira-kira apa ya? Yang anak Madya pasti tahu. Kira-kira kalau ada gambar seperti itu tempat apa ya? Wah, betul. Itu adalah penjara. Apa sih itu penjara? Nih. Wah, buat tempat orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia tangannya diborgol. Dia dihukum di sana karena melakukan kejahatan. Nih, tangannya diborgol, diikat, nggak bisa kemana-mana. Dia dihukum. Nah, kalau berada di tempat seperti itu, apa sih yang dirasakan? Coba, kalau anak-anak sendiri misalnya, kalian berbuat nakal, sama papa mama dihukum. Ayo, kamu dihukum. Di dalam kamar, tidak boleh keluar. Pintunya ditutup sama papa mama. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Nah, mungkin sama orang yang kayak di penjara itu, dia ngerasa sedih,
nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu siapa-siapa. Rasanya sedih, marah, menyesal, semua pasti jadi satu. Mereka dihukum di dalam penjara karena melakukan kesalahan. Tetapi anak-anak, ada loh di dalam Alkitab orang yang dipenjara, tetapi dia tidak melakukan kesalahan. Kok bisa ya? Nanti kita akan dengarkan kisahnya. Sekarang, sebelumnya kita berdoa dulu ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk dapat duduk dengan tenang, dapat memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 ya, dan seterusnya nanti kita akan belajar itu ada di bawah ya ayatnya ya. Nah, anak-anak lihat. Wah, ada seorang perempuan. Siapakah dia? Wah, perempuan ini, lihatlah. Mengerikan ya. Lihat wajahnya. Nah, wah, tatapan matanya menakutkan ya. Dia adalah seorang perempuan. Dia adalah seorang budak. Dia mempunyai majikan. Perempuan ini bukan hanya seorang budak, tetapi dia juga dirasuki oleh iblis. Dia punya kemampuan, yaitu bisa meramalkan nasib orang. Caranya gimana? Iblis membisikkan kepada perempuan itu. Begitu dia melihat orang, dia akan tahu, kamu nanti akan begini, akan begini, akan begini. Benar perempuan itu yang tahu? Enggak. Dia mendapat bisikan dari si iblis dan memberitahukan kepada orang. Nah, anak-anak, majikan dari perempuan ini menggunakan kemampuan perempuan itu untuk mendapatkan uang. Kalau perempuan ini mengatakan sesuatu tentang orang, orang itu akan membayar, dan siapa yang menerima uangnya? Si tuan itu yang menerima uangnya. Kita lihat lagi. Pada suatu hari, di tempat di kota perempuan itu tinggal, ada 4 orang berjalan masuk ke kota. Kira-kira siapa mereka ya? Orang-orang nggak tahu mereka itu siapa. Mereka ada 4 orang. Nih, mereka berjalan masukin kota. Mereka terus berjalan. Kira-kira siapa? Orang-orang di kota itu, di kota Filipi itu, tidak ada yang tahu. Tetapi perempuan ini tahu. Tahu dari mana? Dari bisikan si iblis. Dia memberitahu kepada perempuan itu. Nah, lihat, perempuan itu mengamati ke-4 orang itu. Dia tahu bahwa 4 orang itu adalah utusan Tuhan Yesus. Dia adalah Paulus, Silas, Lukas, dan Timotius. Ketika 4 orang ini berjalan, perempuan itu selalu mengikuti mereka. Bukan hanya mengikuti apa yang perempuan itu lakukan. Dia selalu berteriak-teriak di belakang ke-4 orang ini. Di belakang Paulus, Silas, Lukas, dan Timotius. Apa yang dia teriakkan? Dia berteriak, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi, yang akan memberitahukan kepadamu jalan keselamatan. Tetapi anak-anak, yang dimaksud perempuan itu bukan menolong Paulus dan teman-teman memberitakan firman Tuhan. Dia ingin mengganggu ke-4 utusan Tuhan ini. Setiap hari dia mengikuti. Sampai suatu hari
Pak Paulus ini sudah nggak tahan ya mendengar itu semua. Dia berbalik, dia berkata kepada perempuan itu. Pak Paulus nggak marah pada perempuan itu. Dia marah kepada iblis yang ada di dalam diri perempuan itu. Dia berkata, demi nama Yesus, keluarlah dari perempuan itu. Dan betul, roh jahat yang memasuki perempuan itu keluar. Apa yang terjadi kepada perempuan ini? Dia dilepaskan dari belenggu si iblis. Dia sudah tidak menakutkan lagi. Dia bisa tersenyum. Dia sudah bebas dari belenggu iblis. Tetapi karena dia adalah seorang budak, dia tidak lepas dari tuannya, sang majikan, meskipun dia sudah dilepaskan dari roh jahat. Nah, anak-anak, tuan-tuannya ini menjadi marah. Karena dengan perginya roh jahat dari perempuan ini, berarti perempuan ini tidak bisa lagi meramal. Mereka kehilangan pekerjaannya, mendapatkan uang. Mereka sangat marah karena perempuan ini sudah sembuh. Si tuan mengumpulkan orang-orang untuk menangkap Paulus dan teman-temannya. Tapi apa ya yang akan mereka tuduhkan supaya Paulus dan teman-temannya itu ditangkap? Mereka berpikir, apa ya? Wah, kalau dia dituduh karena menyembuhkan seorang yang nggak bisa, pasti pemerintah tidak mau menangkapnya. Mereka cari akal terus, apa ya? Mereka berkata, orang-orang itu pengacau, mereka orang Yahudi. Mereka akan memberontak, mereka menghasut rakyat. Wah, para pemerintah mendengar itu, mereka mulai menurunkan pasukannya. Mereka takut terjadi pemberontakan terhadap Roma. Nah, anak-anak, betul. Keempat orang ini dikejar dan akan ditangkap. 2 dari mereka tertangkap. Yang ditangkap adalah Pak Paulus dan Silas. Keduanya ditangkap. Mereka ditangkap dan tanpa ditanya, benar enggak kamu menghasut orang? Benar enggak kamu akan memberontak? Mereka langsung ditangkap, diikat, dan dicambuk, dihukum oleh pemerintah Roma. Tanpa ditanya benar atau tidaknya lebih dahulu. Setelah disiksa, mereka diserahkan kepada kepala penjara. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Bukan sekedar penjara, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam dan gelap. Bukan hanya itu, mereka dibelenggu tangannya, kakinya juga dibelenggu supaya tidak bisa melarikan diri. Mereka dianggap penjahat yang berbahaya. Benar mereka penjahat? Bukan. Mereka adalah utusan Kristus, mereka bukan penjahat. Mereka lihat apa yang terjadi. Nih, dengan tubuh yang luka-luka, mereka diikat. Kakinya dipasung, dipasangi balok yang besar supaya mereka tidak bisa lari. Anak-anak, di dalam penjara itu, apakah mereka bersedih? Apakah mereka marah? Tidak ya. Di dalam penjara itu mereka tidak marah, mereka tidak bersedih, mereka tetap berdoa kepada Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan. Dan dengarkan, apa? Wow, ada yang bernyanyi. Orang-orang di dalam penjara juga merasa heran. Loh, dalam penjara seperti ini yang terdengar biasanya suara orang marah, suara orang memaki-maki. Tapi kok apa ya?
Coba didengar-dengar. Ada sebuah nyanyian. Ada yang memuji Tuhan di dalam penjara ini. Kok bersyukur? Kenapa bisa begitu? Pak Paulus, dia bersyukur. Dia boleh menderita untuk Tuhan. Ada sukacita di dalam hatinya, meskipun badannya sakit semua, capek, sakit, gelap, gak bisa kemana-mana, dibelenggu, tapi dalam hatinya dia merasa bersukacita. Dan kepala penjara pun juga ikut mendengarkan ada sebuah pujian. Pujian itu di malam yang gelap itu seakan memberikan kekuatan, tenaga. Apa yang terjadi? Wah, lihat, tembok-tembok mulai bergetar. Suara nyanyian tetap terdengar. Tembok-tembok mulai bergetar. Engsel-engsel penjara mulai lepas. Kunci-kuncinya mulai terlepas. Pintu-pintu penjara itu terbuka. Paulus tetap bernyanyi memuji Tuhan. Sementara pintu-pintu penjara semua terbuka. Belenggu-belenggu semua lepas. Karena kekuatan siapa? Karena Tuhan. Kepala penjara menjadi sangat takut. Apa yang terjadi? Wah, dia mulai mengeluarkan pedangnya. Dia ingin membunuh dirinya. Dia sangat malu. Kalau sampai semua tawanannya lari, dia pasti akan dihukum berat. Terlebih ada 2 orang yang di dalam penjara itu harus dijaga dengan benar-benar. Jangan sampai lepas. Ini semua pintu penjara terbuka. Pasti semuanya lari. Aduh, aku harus gimana? Dia mulai mengeluarkan pedangnya. Dia ingin membunuh dirinya. Tapi dia mendengar suara, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami sekalian masih ada di sini." Kira-kira siapa yang berkata begitu? Ternyata Pak Paulus ada di situ. Dia berkata kepada kepala penjara itu, Jangan celakakan dirimu. Sebab kami semua masih ada di sini kok. Jangan takut, kami tidak lari. Kami tetap ada di sini." Kepala penjara itu melihat kepada Pak Paulus. Dia merasa sangat berdosa. Orang-orang itu mengatakan bahwa dia adalah penjahat. Tapi mungkin perempuan yang berteriak-teriak itu benar. Bahwa orang ini adalah utusan Tuhan. Dia bukan penjahat. Aku sangat berdosa. Aku ikut memenjarakan orang yang bukan penjahat, tetapi aku memenjarakan utusan Tuhan. Dia bertanya kepada Pak Paulus, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Apa jawab Paulus dan Silas? Dia menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Iya, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian kepala penjara itu mengundang Paulus dan Silas untuk datang ke rumahnya, bertemu dengan keluarganya. Kepala penjara ini dan seluruh isi rumahnya percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian kepala penjara ini merawat luka-luka Paulus. Dia obati luka-lukanya, dia rawat, diberi obat. Dan kepala penjara ini dan seisi rumahnya
kemudian dibaptis sebagai tanda bahwa mereka telah menerima Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sekarang mereka bisa lepas dari hukuman yang kekal. Kepala penjara ini dan seisi rumahnya sangat gembira. Dosa-dosanya sudah diampuni. Mereka kemudian akhirnya setelah melalui beberapa tahapan, beberapa proses, Paulus dan teman-temannya kembali melanjutkan untuk memberitakan Injil. Ada Paulus, Silas, juga Timotius, sementara Lukas, maaf ya bukan salah sebut ya, sementara Lukas tetap tinggal di kota Filipi. Nah anak-anak, apa sih yang kita pelajari? Kita harus selalu mempercayai Allah. Karena apa? Karena Tuhan tahu apapun yang keadaan yang kita alami. Sama seperti Paulus dan Silas. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan yang sangat tidak enak, dalam penjara, sedih sendiri, tapi dia tahu ada Tuhan beserta dengan dia. Allah itu baik bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita bisa melakukan bagian kita, yaitu apa anak-anak? Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, menyerahkan diri kepada pimpinan Tuhan. Baik kita sedih, kita senang, kita sendiri, apapun keadaan kita. Bukan hanya waktu kita sedih, kita berdoa, Tuhan, tolong ini dan itu. Tuhan, aku ingin ini dan itu. Tapi dalam keadaan senang pun kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan sedih kita mau tetap bersyukur pada penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menolong, menyertai kita. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Yaitu kita mau terus belajar untuk mau bernyanyi dan memuji Tuhan dengan benar. Kita mau selalu bernyanyi. Seperti yang dilakukan oleh Pak Paulus dalam penjara. Dalam keadaan seperti itu pun mereka bisa bernyanyi. Bernyanyi apa? Memuji Tuhan, bukan sekedar bernyanyi. Dengan sikap yang baik, dengan cara yang benar. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, sebelum firman ini berakhir. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Kami mau Tuhan untuk selalu rajin berdoa, bersyukur kepada Tuhan, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami selalu percaya kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan baik kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kita ada satu ayat hafalan, yaitu Mazmur 33 ayat 21. Kita ulang ya ayatnya. Mazmur 33 ayat 21. Karena Dia, yaitu Tuhan Yesus, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 33 ayat 21. Karena Dia hati kita bersukacita, sebab
kepada namanya yang kudus kita percaya. Oke anak-anak, firman Tuhan cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi. Nah, Iya. anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh siapa Bu Vivi? Bu Kasni. Bu Kasni. Iya. Nah, yuk sekarang anak-anak di rumah berdiri ya, berdiri. Bu Vivi juga, Pak Ari juga. Kita mengucapkan terima kasih sama Bu Kasni. Ya, Ya, Pak Ari, sama-sama ya. sama-sama ya. Pak Ari itu nih ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Kasni untuk firman Tuhan yang ya. disampaikan. Betul. Iya. Oke, Iya. Pak Ari, kita sudah nyanyi memuji Tuhan, Betul. persembahan. Persembahan belum? Iya. Habis ini anak-anak mau persembahan Betul. ya. Betul. Ya meskipun kita belum punya amplopnya ya, anak-anak tetap mengumpulkan di amplop persembahannya ya dengan Ya. terbaik ya, terbaik buat Iya. Tuhan dikumpulkan di amplop dulu Betul. ya. Nanti kalau kita ketemu lagi bisa dipersembahkan. Iya, betul. Iya, Pak Ari juga siapkan ya. Ya. Oke, Oh siap. iya, Pak Ari, Apa? kita itu selain persembahan ini ada juga teman kita loh, ya. Ara. Oh iya. Sama siapa tuh? Ara sama Ata kan? Ata sama Ara, kakak adik Iya. betul. Dia mau memberikan pujian buat Betul, Tuhan. iya. Kita, Oke. wah hebat ya, Ata Ara juga menyanyi memuji Tuhan. Iya. Kita juga apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu persembahan ya. Iya. Selain uang, selain menyanyi, Betul. semuanya. Tapi hidup kita persembahkan untuk Iya Tuhan. betul. Ya sambil Iya. kita menyiapkan uang persembahan, kita mau menyaksikan Ara dan Iya. Ata ya. Oke. Wah kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman dan Pak Ari, Iya. ada teman-teman kita yang berulang tahun loh Oh, iya, selama bulan betul. Juni sampai awal Juli ini. Iya. Nah, kita semua mau mengucapkan bersama-sama selamat ulang tahun dari sini ya, teman-teman yang di rumah nanti bisa WA atau
bisa apa ya? Telepon. Iya, telepon Iya, bisa telepon, ya, tapi kita telepon. umumkan dulu teman-teman kita yang Iya, ulang tahun. Siapa aja yang berulang tahun? Iya, ada 2 teman kita yang berulang tahun. Yang pertama Siapa, dari Pratama ada Sheva, ya. Sheva ya, betul. yang berulang tahun Tanggal tanggal berapa, Bu? 24 Juni 24 kemarin. Juni, ya, Iya. 24 Juni. Terus ada Oke. lagi kan? Ayo. Ada lagi dari kelas Madya. Iya. Nah, kelas Madya ini Siapa? mau tahu namanya? Iya. Namanya Siapa ya? sebelum Pak Ari beritahu dia itu suka taekwondo itu loh. Wush. Wah, Oh, betul. kayaknya tahu deh. Nah, namanya adalah Devon. Wah, Betul. Devon sama Sheva ulang Dia tahun. ulang tahun tanggal tadi kan Sheva 24. Kalau Devon 26. Oh, 26 selisih Juni. sedikit ya. Selisih Wah, dua iya. hari Yuk aja. kita mau sama-sama ucapkan ya. Betul, Iya. betul. Yuk. Selain kita, anak-anak juga mengucapkan. Sama-sama ya. Berdiri lagi, ya, berdiri Iya. lagi. Yuk. Mulai. Kita mau Ya. Sheva dulu apa Devon dulu? Sheva dulu ya. Iya, selamat ulang tahun Sheva, dulu. selamat ulang tahun Devon Ya, ya. oke. Oke. Iya. Pak Ari yang hitungin ya, Oke. biar sama-sama. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun Sheva. Selamat ulang tahun Devon. Tuhan Yesus memberkati. Hore. Iya, Wah, Pak Ari tidak terasa ya sudah Oh, selesai. Udah mau, aduh, selesai nih ibadah sekolah minggu. Iya, kita mau lanjutkan Iya. aktivitas yang lain. Tadi kita Betul. sudah berbuka dalam doa. Iya. Sekarang Pak Ari gantian ya. Oke, Kita doa ya. Yang tutup dalam doa ya. Sekalian mendoakan untuk teman Sheva Sheva sama sama Devon. Devon ulang tahun ya. Betul ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur ketika tadi kami juga boleh memuji, boleh mendengarkan firman-Mu, dan boleh memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Pada siang hari ini kami juga berdoa untuk 2 teman kami yang berulang tahun di bulan Juni ini Tuhan. Kami berdoa untuk Sheva, kami berdoa untuk Devon Tuhan. Di mana di tahun ini Tuhan tambahkan 1 tahun kepadanya Tuhan, sehingga Sheva dan Devon boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati kedua orang tuanya Tuhan, agar mereka semua bisa mendidik, bisa mengarahkan, bisa membimbing Sheva dan Devon untuk menjadi anak yang takut akan Engkau, untuk menjadi anak yang taat kepada Engkau dan setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami telah melewati semua, sehingga ibadah online pada siang hari ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Ini semata-mata karena anugerah-Mu, ini semata-mata karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Pak Ari, sebelum Iya. pamitan Bu Pepe lupa, kita kan punya pengumuman ya. Oh iya, Anak-anak, betul. ibadahnya kita masih dari rumah ya. Nggak apa-apa ya Pak Ari ya. Tidak apa-apa. Sampai kapan ya Bu Pepe? Belum tahu. Belum tahu ya. Tapi kita tetap berdoa ya. Betul Terus ya. kita juga tetap nurut sama pemerintah Iya. ya. Jangan kemana-mana. Terus Ya. apa lagi? Harus rajin cuci tangan. Betul ya. Pergi-pergi harus pakai masker Kalau ya. bisa nggak usah pergi ya tapi ya Pak Ari Iya, ya. mendingan di rumah. Belajar di rumah, Iya. sekolah minggu di rumah dulu. Betul sekali. Ya, kita Ya. mau terus berdoa sama Betul. Tuhan tapi Ya. ya. Oke, yuk kita Dan pamitan. Apa? Jangan lupa, besok minggu masih ada ibadah online lagi. Iya, setiap minggu Iya. jam 8:30. 9. Iya, ya Oke, kita kalau gitu, nantikan iya, ibadah berikutnya. minggu depan. Sekarang Oke. Mau pamitan ya Bu Pepe ya? pasti. Bu Pepe yang pimpin ya? Sama-sama. Oke, Oke. teman-teman, Oke. terima kasih Terima kasih. untuk pelayanannya Pak Ari juga. Ya, Terima Bu kasih Pepe. untuk semuanya Bu Kasni dan Ya. teman-teman yang lain juga di rumah, orang tua murid yang mendampingi. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.